Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya akan memberikan video untuk membahas tentang tujuan pembelajaran. Ya, seperti yang sudah kita pelajari yang minggu lalu, kita belajar tentang LKIKD ya. Saya juga sudah memberikan tugas tentang KD pembelajaran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fokusnya IPK, materi, dan tujuan pembelajaran. Ya, untuk materi ini sudah ada di Google Classroom. Silahkan nanti bisa dilihat ya, dipelajari. Oke, materi IPK dan tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah bagian dari isi rumusan KD atau kompetensi dasar yang merupakan objek dari pengalaman belajar yang diinteraksikan di antara peserta didik dan lingkungannya untuk mencapai kemampuan dasar berupa perubahan perilaku sebagai hasil belajar dari mata pelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dari IPK, indikator pencapaian kompetensi, sesuai dengan tuntutan KD dari KI 3 atau pengetahuan dan KD dari KI 4 atau keterampilan yang disesuaikan dengan silabus. Materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Jadi memang guru itu harus kreatif untuk mengembangkan materi pembelajaran, disesuaikan dengan konteks atau juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik. Materi pembelajaran selain didasarkan atau berdasarkan IPK, pengembangannya juga mempertimbangkan hal-hal berikut. Satu, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan ya. Jadi kita harus melihat dulu kebutuhan dari peserta didik yang akan kita ajarkan. Kemudian lingkungan juga sangat berpengaruh. Yang kedua, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, berbagai sumber belajar atau relevansi yang relevan dan termutakhir. Yang keenam, alokasi waktu yang digunakan. Ruang lingkup materi pada mata pelajaran matematika disusun dengan tujuan untuk memberi pengalaman konkret dan abstrak. Coba nanti kalian cari ruang lingkup materi matematika SMP dan SMA. Contohnya, coba ruang lingkup materi matematika SMP dan SMA itu geometri. Contohnya, coba nanti cari yang lain. Bisa dicari di kurikulum yang pernah saya berikan tugas. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan tugas untuk mencari beberapa kurikulum yang ada di Indonesia, baik kurikulum 2013 ataupun KTSP. Nah, di kurikulum 2013 ini biasanya tercantum ruang lingkup materi matematika baik SMP maupun SMA. Oke, indikator pencapaian kompetensi. Kita membahas tentang indikator pencapaian kompetensi ya. Kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Ya. Kemudian kemampuan yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Jadi, untuk kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2, IPK ini dapat diobservasi. Tapi untuk KI 3 dan KI 4, ini bisa diukur atau diobservasi. Untuk merumuskan IPK digunakan rambu-rambu sebagai berikut ya. Di sini indikator merupakan penanda perilaku pengetahuan dan perilaku keterampilan yang dapat diukur dan atau diobservasi. Perilaku sikap spiritual dan sikap sosial tidak diturunkan ke dalam KB dan juga tidak memiliki IPK pada RPP. Tetapi perilaku sikap spiritual dan sikap sosial harus dikaitkan pada perumusan tujuan pembelajaran. Rumusan indikator pencapaian kompetensi menggunakan dimensi proses kognitif,
dari memahami sampai dengan mengevaluasi, dimungkinkan sampai kreasi, ya. Dan dimensi bentuk pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang sesuai dengan KD. Namun tidak menutup kemungkinan perumusan indikator dimulai dari serendah-rendahnya C2. Untuk merumuskan IPK dapat digunakan rambu sebagai berikut. Yang kemudian yang D ya, IPK dirumuskan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan KD dari KI3 dan KD dari KI4 berdasarkan gradasi dan tuntutan KI. Sudah kita bahas. Silakan nanti dibuka slide-slide sebelum ini. Kemudian yang kedua, tentukan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Yang ketiga, tentukan bentuk keterampilan, apakah keterampilan abstrak atau keterampilan konkret. Yang keempat, ini masing-masing tingkatan sekolah, tingkatan SMP atau SMA berbeda ya. Terus yang kelima, rumusan IPK pada setiap KD dari KI3 dan pada KD dari KI4 minimal memiliki 2 indikator. Jadi masing-masing KD minimal memiliki 2 indikator. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah rumusan hasil belajar atau tingkah laku behavior yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD yang dipelajarinya. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai tolak ukur tercapainya setiap sintaks atau langkah moda pembelajaran pada kegiatan inti setiap kegiatan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran merupakan jabaran lebih rinci dari IPK. Tujuan pembelajaran meliputi aspek ya, sebenarnya meliputi 3 komponen, yaitu perilaku, behavior, kondisi atau condition, derajat atau kriteria, degree. Kemudian ID, Instructional Development Institute, menambahkan komponen sasaran atau audien. Perumusan tujuan pembelajaran mengandung komponen audien, audien, behavior, condition, degree yang biasa disingkat dengan ABCD. Yang audien adalah peserta didik, behavior adalah perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dicapai setelah mengikuti pembelajaran, condition adalah prasyarat dan kondisi yang harus disediakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang keempat, degree adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik mencakup aspek afektif, attitude, afektif dan attitude. Coba saya berikan contoh tujuan pembelajaran. Kita mulai dari KD. KD ini adalah 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Terus KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. IPK-nya saya turunkan dari KD 3.7 yaitu 3.71 menentukan panjang busur lingkaran dan luas juring lingkaran. Ya, di sini menentukan kenapa saya memberikan IPK seperti ini karena di sini KD-nya menjelaskan, ya menjelaskan kemudian diturunkan menjadi IPK menentukan. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Nah, untuk IPK 4.7.1 itu IPK-nya memecahkan masalah yang berkaitan dengan panjang busur dan luas juring lingkaran. Tujuan pembelajarannya ini saya berikan yaitu ya, melalui pembelajaran discovery learning, siswa dapat menentukan panjang busur lingkaran dan luas juring lingkaran serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang busur lingkaran dan luas juring lingkaran dengan percaya diri. Dengan percaya diri. Di sini berarti untuk melalui pembelajaran discovery learning itu berarti masuknya ke dalam apa? Condition. Untuk siswa masuknya ke audien. Dapat menentukan panjang busur atau menentukan panjang busur lingkaran dan luas juring lingkaran serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang busur lingkaran dan luas juring lingkaran itu masuknya ke dalam apa ya? Behavior. Dengan percaya diri berarti masuknya adalah ke ini apa degree. Ya, coba kita lihat kembali. Ya, audien adalah peserta didik, behavior merupakan perubahan perilaku ini adalah
siswa dapat menentukan dan menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian untuk audiennya adalah siswa ya. Percaya diri di sini adalah degree. Sedangkan kondisi atau prasyarat kondisi yang harus disediakan agar tujuan pembelajaran tercapai adalah menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya berikan ya. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian bisa mempelajari dan untuk tugas sudah ada di slide terakhir tadi ya. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk ini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.